Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah bahwasanya kita pada sampai saat ini masih diberikan nikmat iman, Islam, sehat wal afiat. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, masih belajar bareng Uje, menyenangkan dan asyik. Oke. Selalu bahagia, selalu menyenangkan, selalu membuat orang tua senang dan tersenyum. Jangan sebaliknya, jangan selalu membuat orang tua marah, jangan selalu membuat orang tua marah-marah, ya. Teruslah kalian belajar dengan semangat meskipun dalam masa pandemi seperti ini, ya. Insya Allah. Anak-anakku sekalian, kelas 3 dimanapun kalian berada, ayo kita awali pembelajaran dari jarak jauh ini. Belajar dari rumah dengan membaca doa. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika salihin. Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Amin. Alhamdulillah. Belajar bareng Uje menyenangkan dan asyik. Iya. Jangan lupa anak-anakku sekalian kelas 3 sekolah dasar dimanapun kalian berada, pembiasaan paginya. Apa tuh pembiasaannya? Bangun tidur, terus mandi. Tidak lupa gosok gigi. Setelah mandi, tunaikan perintah ilahi. Iya, ya. Jangan sampai kita tinggalkan diri. Ya, pembiasaan paginya anakku, mandi, sholat, ya. Nah, dipoto di satu, kirim, share, japri ke Uje, ya. Insya Allah berkah. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, kelas 3 dimanapun kalian berada, kemarin kita sudah belajar tentang ini kelanjutan dari sikap percaya diri baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk pembelajaran kali ini, marilah kita belajar buku yang ada di buku di halaman 8. Sikap mandiri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sikap mandiri. Mandiri apa, Nanak? Mandiri ada yang bilang tuh mandi sendiri, pakaian sendiri, makan sendiri, ya. Itu yang namanya mandiri. Apa? Bisa dijelaskan dengan bahasa yang bagus? Bisa. Di situ ada di buku, mandiri adalah tidak menggantungkan urusannya kepada orang lain. Tidak menggantungkan apa? Menyerahkan, ya, pekerjaannya kepada orang lain. Ya, minta bantuan terus, ya. Pekerjaan yang sulit boleh. Kalau kita tidak sanggup, kita boleh minta bantuan, baik kepada ayah bunda maupun minta bantuan kepada kakak atau abang, ya. Namun dalam hal ini kita harus mandiri dalam hal apa? Dalam hal sesuatu yang ringan-ringan yang bisa kita kerjakan sendiri, ya. Salah satunya apa? Contohnya makan, bisa kita kerjakan sendiri, ya. Dari mulai mengambil nasi, ya, mengambil lauk pauknya, bisa kita kerjakan sendiri tanpa bantuan ayah bunda, bisa, ya. Ya, kelas 3, ya. Apalagi seperti hal-hal, ya, mungkin mandi, ya,
Terus apalagi mengerjakan hal-hal yang mudah deh yang bisa kamu kerjakan ya. Nah, kecuali memang pekerjaan-pekerjaan yang memang agak sulit ya. Seperti apa? Seperti menyetrika. Nah, hati-hati ya. Kesetrum nanti kamu. Di sini ada gak ya? Di sini ada juga seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memakai baju, bajunya ada yang bolong-bolong ya, ada yang sobek, namun baginda Nabi dengan penuh kesabaran menjahit bajunya ya sendiri beliau ya. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagai anak muslim, nah sebagai orang Islam, kalian harus belajar mandiri ya, mandiri, mandi sendiri, berpakaian sendiri, mencuci baju sendiri, dan menyiapkan buku sendiri untuk pelajaran yang sehari-hari kalian pelajari. Bisa atau tidak ya? Bisa ya, insya Allah bisa. Belajar pelan-pelan sehingga kamu bisa. Nah, di sini kita baca hadis yuk. Pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya sendiri. Apa yang disabdakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul kasbi afdalu? Qala amalur rajuli biyadihi wa kullu ba'i mabrur. Apa kata Nabi? Apa sabda Nabi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya pekerjaan apa yang paling utama. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan semua perniagaan yang baik. Hadis dari Imam Tabrani dari Ibnu Umar ya. Nah, anak-anakku sekalian, masih belajar bareng UJ, menyenangkan dan asik. Nah, Allah Subhanahu wa taala kita tahu menciptakan semua makhluknya yang sudah dibekali kemampuan, kekuatan untuk bertahan menjalani kehidupannya ya. Kita manusia, lihat ayah kamu dalam rangka mempertahankan kehidupannya, ayah kamu rela bekerja pagi siang, panas kehujanan. Agar apa? Agar bisa mendapatkan uang, sehingga uang tadi untuk kalian makan, kita makan bersama untuk kelangsungan hidup kita. Kita lihat juga hewan ya, pagi-pagi ayam berkokok mencari makanan, induknya diikuti oleh anak-anaknya mencari makanan. Tentunya itu dalam apa? Dalam rangka mempertahankan hidup. Termasuk yang ada di buku itu bisa kalian lihat gambar, ada seekor cicak yang akan menangkap nyamuk yang akan hinggap ya. Nah, kalau kalian pikir secara logika coba deh ya, makhluk atau seekor cicak makanannya itu rata-rata makhluk-makhluk atau serangga-serangga yang bersayap, nak. Yang bersayap seperti nyamuk, serangga, laron, apalagi tuh ya. Itulah makanan cicak. Cicak itu nempel di tembok, di dinding ya. Dia hanya menunggu ada seekor nyamuk hinggap, hap, lalu dimakannya. Dalam hal itu juga cicak berusaha untuk mempertahankan hidupnya ya. Sama juga kita lihat burung liar yang ada di lautan. Nah, burung-burung atau burung apa aja deh ya, mereka kan berterbang ya, terbang ke sana kemari di udara. Tetapi apa anak-anakku, apa yang terjadi? Makanannya mereka dapat di bawah,
makanan di atas nggak ada, ya, jarang. Dia harus ke bawah tuh, atau yang di laut dia harus ke laut, ya. Kadang-kadang sampai tubuhnya masuk ke laut, ngambil seekor hewan untuk dimakannya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itulah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Cicak yang ada di dinding makan serangga, hewan yang bersayap, hewan-hewan yang berterbangan, burung-burung di udara, makanan pokoknya ada semua di bawah. Mereka harus bekerja mencari makanan dan berusaha dalam rangka apa, anak-anakku? Dalam rangka mempertahankan kehidupannya. Itu sedikit kisah, sedikit cerita dari Uje, ya, bahwa kita semua adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita manusia disebut makhluk, hewan disebut makhluk, sedangkan Allah adalah disebut Al-Khaliq, atau yang menciptakan. Nah, anak-anakku sekalian, masih belajar baru Uje, menyenangkan dan asyik. Sebagai tugas kalian, di situ ada ciri-ciri anak yang mandiri. Nah, ciri-ciri anak yang mandiri, kalian buat video yang bagus. Seperti contoh, jangan lupa sebut namanya, jangan lupa passwordnya. Belajar bareng Uje, menyenangkan dan asyik. Lantas kalian menyebutkan ciri-ciri anak yang mandiri. 1, mengerjakan sesuatu tidak menunggu perintah dari orang lain. 2, pekerjaannya diselesaikan dengan baik dan tuntas, tidak tergantung kepada orang lain. Dan 4, mudah membantu orang lain dan teguh pendirian. Nah, tentunya itu kalian harus hafal, ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa dihafal, ya. Semoga kita tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Demikian pembelajaran dari jauh ini, dari rumah. Semoga kita selalu mendapatkan lindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.